karena ini berkaitan dengan masa lalu Prabowo Subianto di tahun 98, yaitu kejadian orang-orang yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 hal untuk mengenal siapa Prabowo Subianto. Pertama adalah latar belakang militernya. Yang kedua, bagaimana visi nasionalisme ekonominya. Yang ketiga adalah pragmatismenya dalam berkoalisi. Yang keempat, citra sebagai pemimpin yang kuat. Dan yang kelima, komitmen pada narasi kebangsaan. Yang keenam adalah tantangan dan kontroversinya di masa lalu. Mari kita bahas satu persatu ya guys ya. Kalau soal cerita tentang militer, latar belakang militernya banyak sekali ya kita kutip, kita lihat di berbagai media sosial dan koran dan seterusnya. Itu banyak sekali yang menceritakan siapa Prabowo Subianto di masa lalu. Dan bukan hanya itu, tapi Prabowo Subianto sendiri juga sering bercerita tentang dirinya sebagai Kopassus ya, atau pasukan khusus. Suatu hari dia pernah bercerita tentang dirinya yang pernah menyaksikan orang yang mati karena kelaparan. Suatu hari dia juga pernah bercerita tentang siapa-siapa saja senior-seniornya seperti SBY, seperti Wiranto dan seterusnya. Dia adalah militer. Dia juga orang yang di dalam militer memiliki prestasi yang cukup signifikan, dan dia juga mengakui dirinya sebagai orang yang cukup nakal di dalam militer. Dan kita juga tahu cerita tentang dirinya yang kemudian entah itu difitnah, entah itu kesalahannya sendiri, yang kemudian pergi dari Indonesia dalam beberapa waktu, yang kemudian kembali. Dia dipecat oleh Wiranto dari kemiliteran, yang kemudian dia diberikan 1 bintang, jadi genap 4 bintang jenderal ya di dalam militer oleh Joko Widodo, yaitu sahabat dan rival dalam politiknya. Dia militer memiliki memiliki jiwa patriotik, dan itu tentu sangat bagus untuk bangsa kita sebagai kalau dia sebagai pemimpin bisa dibayangkan mampu melindungi, karena dia juga sebenarnya militer itu dalam bahasa lainnya adalah mesin pembunuh ya, mesin yang membela sesuatu yang dilindungi sesuai programnya. Tentu militer dalam hal ini adalah programnya membela negara. Dia adalah abdi negara, jadi siap mati untuk negara. Pernah dia mengatakan bahwa jika negara ini perlu tumbal, maka saya siap menjadi tumbal itu. Itu Prabowo Subianto 2019. Tapi 2024 saya belum pernah mendengar pidato yang seperti itu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang nasionalisme ekonomi, dia juga sering berbicara tentang ekonomi, yaitu tentang kedaulatan ekonomi. Dan ini adalah sebenarnya visi dari setiap presiden kita, tapi yang cukup berhasil kalau kita baca sejarah ya. Walaupun mungkin sebagian orang yang menonton video saya itu tidak pernah merasakan era Soeharto, saya meyakini era Soeharto itu adalah era yang ekonominya stabil, walaupun dia turun meninggalkan banyak penyakit dan dosa. Pada akhirnya begitu, dia otoriter ya. Mudah-mudahan Prabowo Subianto mampu mengembalikan masa-masa itu, masa-masa kejayaan yang dilakukan oleh mertuanya, yaitu siapa namanya ya, presiden kedua kita ya. Yang ketiga adalah pragmatismenya dalam berkoalisi. Jadi kita bisa menilai bagaimana Prabowo Subianto sangat pragmatis di dalam politik, bahkan lebih pragmatis daripada Jokowi. Jokowi rela keluar dari partainya dan kemudian memilih pilihannya
dengan alasan pribadi yang dia menganggap bahwa dirinya terhina di depan umum, kemudian keluar dari partai itu, dan dia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu tanpa partai. Ya, bagaimanapun ceritanya, di masa lalu dia dibantu oleh partai, itu tidak bisa dihapus. Prabowo Subianto lebih pragmatis lagi daripada Jokowi, yaitu dia merangkul semua rival-rivalnya untuk mendukung dirinya dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dengan kemampuan diplomasi, dengan kemampuan macam-macam. Tentu ada kontrak politik yang dipertaruhkan, sehingga Prabowo Subianto sendiri mengakui di dalam pidatonya beberapa kali bahwa pilihannya untuk menjadikan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pilihannya sendiri. Dalam rangka apa? Yaitu kontrak politik tentunya. Dan sangat-sangat pragmatis. Orang-orang seperti ini mungkin ada sisi negatif ya yang harus kita antisipasi. Bisa jadi dia akan melakukan sesuatu yang sangat brutal ya, sangat berbahaya, tapi dengan alasan demi kedaulatan, demi orang yang lebih banyak, demi masyarakat sipil misalkan, demi keadilan atau demi apa saja gitu. Dia melabrak segala sesuatu dan melakukannya itu dengan berbagai macam hal, tidak peduli itu melanggar hukum. Bisa jadi karena ini adalah bicara soal pragmatisme, sesuatu yang praktis yang bisa dilakukan di saat itu. Ya, orang pragmatisme itu sangat dibutuhkan ketika negara ini dalam keadaan darurat gitu. Yang keempat adalah citranya sebagai pemimpin yang kuat. Itu banyak sekali orang yang kemudian mengatakan bahwa Prabowo Subianto begini begitu dan sebagainya. Citra sebagai pemimpin yang akan mampu membawa kedaulatan masyarakat, kedaulatan rakyat Indonesia tegak kepalanya di depan negara-negara yang lain. Prabowo Subianto pernah bercerita ketika dia kuliah atau sekolah di Belanda, dia dihina, dia dicaci, didiskriminasi, bahkan orang-orang asing itu mengatakan bahwa negaramu itu masih banyak orang yang tidur di atas pohon, negaramu itu bahkan membuat peniti tidak bisa. Itu kita juga sebenarnya sedih mendengar cerita itu, tapi Prabowo Subianto kuat dan melalui itu. Dia kontestasi dalam politik 3 kali kalah dan pada akhirnya yang keempat menang. Dan betul, mentalnya sangat kuat, dan citra sebagai pimpinan yang kuat tentu melekat dengan berbagai macam pergaulan, berbagai macam pengalamannya selama ini. Itu yang keempat. Yang kelima, komitmen pada narasi kebangsaan. Dalam pidatonya ketika dia dilantik 1 jam penuh, dia berbicara tentang kebangsaan. Dia hafal di luar kepala bagaimana karakter bangsa ini, bagaimana Pancasila itu, bagaimana dan apa penyakit bangsa ini selama ini. Dia ceritakan dan dia jelaskan secara naratif visi misinya, yaitu memerangi orang-orang yang memiliki niat buruk terhadap negeri ini, orang-orang yang melakukan kolusi atau persekongkolan jahat, koruptor dan seterusnya. Narasi kebangsaannya tidak bisa kita ragukan. Namun yang keenam, mungkin bagian yang masa lalu yang kelam dari Prabowo Subianto, dan tuduhan ini tidak pernah selesai, yaitu tentang tantangan dan kontroversi. Kenapa saya sebut sebagai tantangan? Karena ini berkaitan dengan masa lalu Prabowo Subianto di tahun 98, yaitu kejadian orang-orang yang hilang, yaitu persoalan pelanggaran HAM berat. Persoalan ini terus dibicarakan di dalam setiap pemilu dan pilkada, disinggung terus-menerus. Tapi setiap presiden yang terpilih tidak pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Dan di dalam masalah itu ada nama Prabowo Subianto.
tentu apakah Prabowo pelakunya atau ada orang lain yang melakukan itu atau siapa? Maka saya sebut ini adalah tantangan yang harus diselesaikan, sekaligus kontroversi karena begitu banyaknya narasi-narasi yang setiap orang memiliki narasi yang macam-macam. Kalau politikus tentu setiap narasinya mengikuti ideologi partainya saat itu. Kalau dia di dalam partai koalisi Indonesia Maju misalkan, dia tidak akan mungkin bicara tentang pelanggaran HAM masa lalu. Tapi kalau dia oposisi, dia akan berbicara tentang HAM masa lalu. Ya, contohnya sangat mudah. Siapa politisi itu misalkan? Sebut saja yang pakai sorban itu. Siapa namanya itu yang sering berdebat dengan Rocky Gerung, mengolok-olok. Saya juga lupa namanya itu. Ya, itu kira-kira ya tantangan Prabowo. Jadi kita bisa melihat dari 6 hal ini dan kita bisa menilai siapa Prabowo Subianto sebenarnya. Dan kita akan menyaksikan ke depan dan tetap menaruh harapan karena kita hidup dengan narasi harapan itu. Kalau kita kehilangan harapan, maka kita tidak akan bisa hidup survive gitu. Kita tidak akan mampu lagi bersaing kalau kita tidak memiliki harapan. Orang yang kehilangan harapan, dia tentu akan kehilangan nafsu makannya, dia kehilangan nafsu untuk bercinta dan sebagainya. Maka jagalah harapan itu dan gantungkan harapan itu kepada yang di luar diri kita. Kalau orang yang memiliki keyakinan, dia akan menggantungkannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam struktur pemerintahan tentu kita menggantungkan harapan itu kepada otoritas tertinggi, yaitu Presiden. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.